Halo, Assalamualaikum Mas Rizkur. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan wa ahlan wa sahlan. Udah lancar bahasa Arab jadi. Pak, nggak bisa saya Pak. Oh iya, mau tanya itu ya. Itu ada kendala bahasa nggak di sana ya? Apakah di universitasnya juga menyediakan kayak short course gitu untuk bahasa Arab atau apa gitu? Oh iya, jadi kalau nggak salah, teman saya ada yang saya lagi nyari juga nih di web di kaus itu, sorry. Jadi kalau mungkin kalau saya kan agak lupa-lupa ya, mungkin harus bisa lihat di websitenya ya kalau IELTS berapa. Tahu saya teman saya ada ini ya. Oh ini nih kalau IELTS itu di kaus 6,5, tapi teman saya ada yang di bawah segitu segitu terus setelah itu ya dia tapi keterima, tapi dengan syarat dia harus ikut kelas tambahan gitu khusus bahasa Inggris. Jadi setelah itu harus tes lagi dan IELTS-nya harus di atas 6,5. Jadi kalau masih di bawah 6,5 masih bisa daftar ya. Jadi kalau IELTS-nya belum cukup ya, jadi nanti ada kelas tambahan yang bisa ada kelas tambahan di kaus disediain nanti untuk prepare ya. Soalnya kalau nggak bisa bahasa Inggris, ngikutin kelasnya agak tambah susah gitu. Jadi harus mikirin materinya dan harus mikirin bahasanya juga. Pertanyaan selanjutnya, Mas Rizkur posisi di mana nih? Jangan-jangan masih lantai 11 sih. Oke, Iya, next. jangan masih. Silakan kalau ada lagi, Mas. Tadi ada yang raise hand ya. Rasan. Masih di 11. Ini ada pertanyaan. Ini tadi Zak apa? Kalau Zaki kan tadi direkomend gitu kan. Nah, apakah kalau mahasiswa sendiri kalau apply itu seperti apa gitu? Zak kalau mau apply langsung Kalau bisa diulang lagi Zak. sorry Pak Yo, gimana Pak Yo? Kalau teman-teman mau langsung apply ke kaus itu prosesnya seperti apa? Oh iya Eh, lebih baik sih menurut saya cari profesornya dulu sih, di email profesornya mana yang backgroundnya. Zak mute Zak, sorry. Jangan mute sorry. Oh sorry. Menurut saya lebih baik email ke profesornya yang mau kerja kerja dulu gitu. Jadi harus email dulu gitu, reach out ke profesornya. Terus kalau misalnya profesornya mau kerjasama ya bagus gitu. Jadi bisa peluang keterimanya bisa lebih tinggi. Jadi kalau langsung daftar menurut saya peluangnya kurang sih. Jadi atau kalau misalnya akademisnya bagus ya. Jadi kalau semuanya bagus, pernah risetnya bagus. Jadi kalau orangnya seperti itu langsung aja apply menurut saya. Kalau nggak usah susah-susah. Tapi kalau misalnya nggak seperti itu, menurut saya ya lebih baik email ke profesornya terus uh, lewat proses itu sih. Nah, digas suka atau enggak, jadi ada backingannya biar peluang terimanya bisa naik. Ya. Udah jam segini tapi ada beberapa pertanyaan lagi nih Zak. Kalau kedokteran nggak ada ya Zak ya di kaus ya? Bidang kedokteran. Nggak ada. Dan setahu Bisa saya pikir. memang kedokteran itu memang nggak ada di Saudi untuk mahasiswa internasional. Karena kedokteran itu khusus untuk, kalau di Saudi khusus untuk lokal ya. Oh,
Ya, jurusan kedokteran itu masih belum dibuka untuk mahasiswa selain non Saudi. Iya. Kalau di kaus biasanya teknik-teknik sih. Ya, betul betul. Science, teknologi ya. Iya. Silakan Mas Hasan, bisa di-unmute langsung kalau mau ada ditanyakan. Bismillah, izin bertanya Mas. Jarak dari calling visa ke keberangkatan yang dikirimkan pihak kampus, tiket keberangkatan itu berapa bulan ya? Waktu itu saya harus lihat email gitu. Sebentar. Kemudian satu lagi, kalau misalnya masternya itu di Arab gitu ya, tapi pakai bahasa Inggris di kelas, apakah nanti kalau apply PhD di kaus itu tetap menggunakan IELTS gitu atau bagaimana? Terima kasih. Saya kurang boleh ini nggak, yang pertanyaan keduanya boleh diulang nggak, Pak? Kalau misalnya masternya itu di Arab ya, tapi dia kan ngambil umum, jadi kan di kelas kan pakai bahasa Inggris. Jadi apakah nanti untuk apply PhD-nya itu tetap menggunakan IELTS atau bagaimana? Gitu. Oh, jadi kalau saya pertanyaan Mas, dua dulu ya. Kalau oh iya siap. kaus dia eh, harus ada sertifikasi Inggrisnya. Jadi kalau di websitenya dia bisa IELTS, TOEFL IBT, terus PTE atau Cambridge, bisa 4 dari itu. Berarti walaupun tamatan dari Eropa atau US gitu, tetap harus pakai sertifikat TOEFL atau IELTS gitu ya Mas ya? Iya harus. Terus kalau tadi kalau visanya kalau visanya saya dapatnya Mei itu. Dapatnya akhir Mei. Untuk keberangkatannya Mas? Berangkatannya saya Agustus. Jadi Berarti 2 bulan ya? iya, saya dapat visanya waktu Juli sih. Jadi Oh, agak mepet sih kalau apply seperti saya. Tapi kebetulan saya emang apply harus ya. kebetulan saya apply di King Saud. Jadi dikirim disuruh data calling visa, tapi disuruh untuk hadirnya itu di Januari kemungkinan. Kalau dihitung-hitung mungkin kalau misalnya calling visa datang bulan depan, berarti persiapan sekitar cuma sebulan doang gitu. Kalau di kaos berarti 2 bulanan Mas ya? Iya, saya 2 bulanan. Berarti Iya. udah keterima ya gitu ya, Mas? Udah. Eh, kalau yang di email itu disuruh udah diterima, kalau beritanya udah diterima di kementerian kan. Kalau King Saud kan di bawah kementeriannya Mas ya. Hmm? Kalau kaus kan karena cepat gitu kan bukan di bawah kementerian. Jadi disuruh calling visa, ngirim data, tapi udah 2 minggu belum dikirimin calling visanya gitu. Kalau misalnya bulan depan visanya datang, jadi ngurus visanya sekitar sebulanan ya. Jadi mepet. Ya, makasih Mas. Ya, Kalau perlu agensi nomornya nanti bisa di-share nih Mas. Dia mau sebulan, mau 2 minggu juga insya Allah bisa dia. Seminggu juga Ya, kayaknya bisa nih. tapi kalau misalnya nanti mahasiswa dari luar kaus itu kayak misalnya KSU gitu mau mampir ke kaus, itu ada regulasi gimana Mas gitu atau ketat? Kan katanya kan kaus itu kalau mau masuk ke dalam itu kan harus izin gimana gitu ya, atau bagaimana? iya, biasanya harus ini sih. Saya belum pernah, tapi setahu saya harus ada invitation-nya dulu dari student atau dari profesor, atau saya kurang tahu juga sih. Saya belum pernah soalnya. Setahu Berarti saya nggak sembarang, tidak boleh sembarang orang gitu kalau mau ibarat mau keliling-keliling ke iya, kaus itu nggak boleh ya Mas ya? iya harus ada ID-nya kalau masuk gitu. Dari Oh, masuk kampusnya. Masya Allah ketat sekali ya. Iya, itu kayak negara dalam negara itu dan kaos tuh.
dan Iya. lebih bebas mungkin ya di dalam kampusnya. Betul, Pak. Betul ya. Udah Iya, beda kayak beda. Saudi. Begitu keluar Beda. dari kaos atau masuk ke kaos sudah beda lagi lingkungannya. Karena memang kaos kan buat internasional kan. Jadi apa? Makasih Mas. Makasih Pak. Ayo. Sama-sama, semoga segera dapat calling visanya Mas. Amin amin. Ya nanti kalau misal perlu bantuan buat agen yang bisa bantu, mungkin biar lebih cepat nanti langganan kita bisa kita share nomornya Mas. Siap Mas. Ya. Makasih Mas. Oke, ada lagi mungkin satu lagi, silakan. Satu lagi boleh ya, Zak ya? Tes. Ya Wiwin silakan. Halo, selamat malam Mas Jaki. Perkenalkan saya Wiwin, mau nanya nih Mas, di labnya Mas yang sekarang itu topik penelitiannya gitu kira-kira apa gitu? Maksudnya biar persiapan belajar mungkin atau ya saya coba-coba cari tahu dulu lebih lanjut gitu. Yang trending gitu Mas, atau fokusnya di bidang apa gitu? Nah, kalau nama lab saya itu namanya CTL, Communication Theory Lab. Nah, dari namanya aja kan udah theory ya. Jadi banyakan matematika sih, Mas. Nah, jadi lebih banyak performance analysis kalau di lab saya. Jadi banyakan kayak mungkin konfigurasi, kebanyakan simulasi sih. Simulasi, modulasi, misalnya kayak kalau pakai modulasi ini performance-nya gimana, bear-nya gimana, kayak gitu. Tapi kalau saya karena di akhir-akhir ini mau ini ya lebih ke hardware ya, mau jadi kalau performance analysis doang kan mungkin nggak ada ini ya, outputnya kurang ya menurut prof saya. Jadi mungkin karena dulu saya S1 ininya hardware backgroundnya, jadi banyakan main pakai microcontroller. Jadi ya saya sama Mas Hasan juga, jadi karena backgroundnya di situ saya juga jadi mau kayak gimana ya, mau nggak akan performance analysis doang tapi juga mau arahin ke hardware. Closing saya lihat sih seperti itu. Oh, oke, baik ya. Makasih Mas jawabannya Mas. Ya. Ya, semangat Wiwin, semoga nanti next ya. Kalau nggak bisa langsung ke kaos langsung bisa yang ke mana negara lain dulu baru nanti ke sana yang misal S3-nya itu mungkin lebih cepat, lebih gampang. Ya thank you ya, makasih banyak ya Mas Zaki buat ngeluangin waktunya buat sharing-sharing. Terus apa namanya, di Saudi itu banyak Mas orang Indonesia, makanan Indonesia, ke Jeddah juga deket ya kan. Weekend cuman nggak nyampe sejam ya kan ke Jeddah, jadi biar nggak suntuk belajar terus juga saya saranin buat nyobain makanan resto Indo di Jeddah ya, biar ketemu lagi terus. Nanti kasih tahu aja Pak Yo, mana aja yang harus kita kunjungin. Siap. Biar refresh lagi, karena dulu saya pertama kali overseas itu sempat ini Mas, sempat lemes ya karena nggak makan makanan Indo. Ya tapi itu inilah apa namanya, awal-awal udah lama-lama udah, apalagi kalau di Saudi kan udah nggak kayak kayak di luar negeri, udah santai aja udah. Banyak Saya juga orang udah bosen Indonesia. sih sama makanan di sini. Jadi Tapi pasti lebih diverse sih di situ karena kan internasional kan, lebih banyak pilihan lah. Ya, semoga sukses Mas Zaki, lancar semuanya. Anytime kalau perlu bantuan apa-apa ya, atau perlu something kolaborasi, teman-teman kita telco di Saudi juga banyak, di Nokia, Ericsson dan seterusnya. Ya, ketemu mereka juga bagus buat ini apa namanya, networking ya. Nanti bisa saya share kontaknya. Oke, makasih semuanya teman-teman juga yang udah join, udah nyimak ya di sesi kita hari ini. Kita tutup dan kita apa namanya, ucapkan terima kasih sekali lagi. Nanti
untuk recordingnya kita akan share. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Ero, terima kasih Terima Zaki. kasih. Ya.